Kembali di Satu Indonesia jelang pengumuman kabinet. Nah, tadi sebelum jeda saya sudah sempat bertanya sedikit sama Pak Amir gitu ya. Seandainya ada calon menteri yang ternyata punya PR atau kena raport merah tersangka gitu misalnya korupsi, mungkin nggak sih pelantikannya ditunda, Pak? Saya kira pertanyaan seperti ini sebetulnya tidak perlu diajukan pada saat injury time seperti ini. Sebab dengan segala perangkatnya sebetulnya Presiden bisa memanfaatkan dengan cara tidak usah menjadikan hal itu sebagai panggung atau drama ya, tetapi melalui jalur-jalur yang rahasia, umpamanya sudah mengadakan penelusuran jauh hari sebelum saat-saat seperti ini ya, sehingga walaupun akhir-akhir ini kita menonton betapa ada peranan KPK dan sebagainya, saya kira ke depan tidak perlu menurut saya terjadi hal seperti ini kalau dilakukan itu dengan lebih awal dan cukup dengan cara-cara diam-diam dan rahasia ya, karena mengangkat secara terbuka menjadikan drama seperti ini, pada akhirnya mereka-mereka yang sudah digadang-gadang dan disebut kemudian tidak jadi umpamanya, itu bisa menimbulkan persepsi publik. Berarti menurut Bapak nggak perlu melibatkan KPK dan PPATK gitu, Pak? Saya kira kalau kita mendalami undang-undang KPK ya, sama sekali tidak ada peranan seperti itu. Kalau PPATK itu manakala diminta ada keterangan dari peminta itu bisa diberikan, itu pun tentunya secara rahasia. Tapi kan banyak yang menilai kalau ini sebenarnya justru terobosan yang dilakukan oleh saya kira Presiden terobosan boleh saja terobosan ya, tetapi manakala itu sudah berupa kasus karena itu nanti tentunya apakah di saat penyidikan, persidangan dan sebagainya ya, tetapi di situasi seperti ini saya kira alangkah baiknya ke depan jangan kita biasakan hal-hal seperti memang populis ya, menyenangkan publik ya, tetapi ada hal-hal yang tanpa kita sadari sebetulnya telah kita terjadi pelanggaran sebenarnya. Baik. Baik, kita akan sambung lagi obrolannya sebentar lagi, Pak, karena setelah ini kita punya apa nih, Lis? Kita masih memiliki liputannya, itu kita simak bersama yang berikut ini. Untuk menyingkat waktu, saya hanya akan memukakan pertanyaan-pertanyaan pokoknya saja. 49 tahun berlalu, tragedi 1965 masih menjadi lembaran hitam sejarah Indonesia. Komnas HAM menyebut peristiwa 1965 merupakan kejahatan sistematis dan dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Namun penyelesaian kasus di meja hijau seolah terhadang tembok tebal. Pengadilan itu penting tentu saja ya. Tetapi saya kira kita harus ada prioritas gitu loh, mana dulu. Soalnya kalau pengadilan ini nanti kedua pihak akan bersikeras, menjadi masalah hukum, dan aspek kemanusiaan ini lalu tidak ada. Untuk pelanggaran-pelanggaran HAM yang sifatnya katakanlah selama mungkin dari tahun berapa ya, 70-an atau apa, mungkin itu bisa persidangan. Tapi kalau misalnya kasus 65 gitu mau disidangkan bagaimana? Masih agak sulit saya kira. Rekonsiliasi menjadi salah satu opsi menuntaskan kasus 1965. Salah satunya yang pernah dilakukan Presiden keempat Abdurrahman Wahid melalui pembangunan panti jompo khusus korban 1965. Lamanya waktu kejadian menjadi salah satu masalah dalam mengungkap peristiwa 1965. Sulit bagi korban maupun keluarga untuk mengingat detail peristiwa. Tidak ada upaya rekonsiliasi itu tanpa pengungkapan kebenaran. Maka yang kita lakukan pertama adalah melakukan apa yang dinamakan proses pengungkapan kebenaran dari versi pelaku, baik itu orang-orang NU atau pokoknya orang-orang yang dulu anti komunis dengan orang-orang yang dituduh sebagai orang-orang komunis. Nah, pengungkapan kebenaran itu perlu karena itu untuk menyeimbangkan dari versi yang selama Orde Baru itu hanya ditunggalkan dari versi Orde Baru saja. Narasinya hanya narasi tunggal. Sayang masih ada batu sandungan dalam proses pengungkapan kebenaran. Kita melakukan pengungkapan kebenaran itu dengan menggali cerita-cerita yang selama ini tidak boleh keluar atau dia tidak boleh diungkapkan,
karena memang Orde Baru tidak memberikan ruang supaya sejarah para korban ini keluar, dan yang ada adalah sejarah dari negara yang sebenarnya dalam konteks peristiwa 65 itu menjadi pelaku, tapi kemudian seolah-olah itu menjadi bagian dari korban. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, pemerintah telah mencabut regulasi yang mendiskriminasi para korban, yakni pasal 60 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan Kepres Nomor 28 Tahun 1975. Kebijakan ini tentu jauh dari cukup, mengingat jumlah warga negara Indonesia yang jadi korban. Komisi Pencari Fakta yang dibentuk oleh Soekarno mendapati 78.000 jiwa jadi korban dalam peristiwa 65. Gus Dur pernah menyebut 500.000 jiwa. Namun yang paling mengejutkan, mantan Komandan RPKD Sarwo Edi pernah mengklaim bahwa korban yang jatuh tak kurang dari 3 juta jiwa. Erni Suci, Tias Adinda melaporkan untuk NET. Ya, rekonsiliasi menjadi salah satu dari sekian banyak pilihan untuk menegakkan keadilan sekaligus mengungkap kebenaran sejarah ya Bu ya. Sebenarnya sejauh mana sih kesulitan untuk mengungkap kasus 65 ini Bu Siti? Sebenarnya sih kalau dibilang sulit ya enggak, karena jadi tergantung pada pertama adalah soal kemauan politik, yang kedua adalah keberanian. Jadi itu, nah rekonsiliasi sendiri itu kalau kemudian kita mau dianggap mengikuti standar internasional supaya kemudian kita di internasional tidak dinilai memiliki PR yang terus-menerus tidak selesai. Standarnya seperti apa nih Bu? Itu yang pertama adalah negara meminta maaf kepada korban. Yang kedua, menyampaikan kebenaran atas peristiwa. Yang ketiga, reparasi korban. Yang keempat adalah jaminan ketidakberulangan. Nah, jadi ini 4 prinsip yang dimana kalau kita melakukan rekonsiliasi, 4 prinsip ini harus menjadi bagian dari syarat melakukan rekonsiliasi. Pak Amir sendiri nih, menurut Bapak, mungkin nggak sih negara meminta maaf dan kemudian akhirnya membeberkan apa yang sebenarnya terjadi di 65 dan setelahnya itu? Ya. Kalau kita mau melihat, bercermin kepada negara-negara yang mengalami juga pengalaman seperti kita, seperti Chili, Argentina, Afrika Selatan, ya bisa saja terjadi ya. Apalagi kita ketahui bahwa jangan ada pemikiran bahwa yang namanya menyelesaikan permasalahan ini harus ada orang diadili, dihukum dan sebagainya ya. Rekonsiliasi bisa dilakukan, tetapi seperti yang dikatakan kalau ada satu jiwa besar sikap untuk mengakui ya dengan jelas fakta dan bertanggung jawab, saya kira itu bukan hal yang buruk. Bahkan saya kira kita akan mendapatkan juga penghargaan ya dalam hal seperti ini. Apalagi kalau kita perhatikan, boleh dikatakan seluruh ahli waris daripada korban maupun pelaku sudah bisa berrekonsiliasi. Ya, oleh karena itu saya kira di dalam posisi seperti ini tinggal diperlukan adanya kemauan baik dan tentunya ya terlepas daripada masih adanya pihak-pihak yang tetap mencoba melekatkan ya G30S itu sebagai satu lembaran hitam di dalam sejarah kita, tetapi saya kira masyarakat pada umumnya sudah bisa lebih memahami dan mengerti ya. Nah, tinggal diperlukan kejujuran. Kejujuran ya Pak ya. Tapi pemerintahan Pak SBY sendiri pun kan sebenarnya sudah punya sempat rencana untuk rekonsiliasi gitu ya. Langkah-langkah yang sudah dilakukan ya apa aja sih Pak? Ya di dalam hal ini kan tetap undang-undang menjadi acuan. KKR itu kan sebetulnya sudah siap untuk merintis dan membuka jalan. Yang kemudian saya tidak begitu mendalami apa yang menjadi alasan kemudian Mahkamah Konstitusi kemudian mereview dan membatalkan hal ini. Ya, bagaimana tanggapan Bu Leila sendiri nih? Ya, jadi kembali lagi pada soal bagaimana
kemauan negara menunjukkan bahwa mau untuk melakukan rekonsiliasi. Ini menjadi penting karena supaya stempel itu tidak seumur hidup. Gitu. Ibu lihat sendiri pemerintahan yang baru ini akan mau nggak sih melakukan itu? Dia dengan melihat backgroundnya ada beberapa yang dapat dikatakan mungkin terkait dengan kasus-kasus HAM. Aduh maaf. Ibu jadi grogi saya tanya ini ya. Oke, jangan dijawab dulu Bu ya kalau begitu. Kita akan ke paket yang satu ini dulu. 49 tahun kasus 30 September menyisakan luka bagi para korban. Di era baru kepemimpinan Indonesia, para korban berharap adanya titik terang dalam kasus ini. Bergenjar neng ledoan pating galele. Aku lahir dalam keluarga yang menjunjung tinggi pendidikan. Saat kecil, aku bercita-cita kelak bisa memerangi kebodohan, seperti yang ayah lakukan. Ayahku adalah ketua buruh tani Indonesia. Karena itu, dahulu rumahku tak pernah sepi dari aktivitas sosial. Aku juga kagum pada Bung Karno dan kecerdasannya. Saat usiaku menginjak 18 tahun, aku memutuskan bergabung dalam organisasi yang aku idam-idamkan. Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia. Di situ Bung Karno pernah didaulat menjadi penasehatnya. Akhir Desember 1965, semua tinggal mimpi. Petaka tiba ketika Korps Polisi Militer menggelandang diriku dengan tuduhan gerwani. Kamu kenal ini atau pacarmu ini? Ya aku tidak bisa bilang apa-apalah. Bukan. Akhirnya saya diborgol dengan laki-laki itu, dimasukkan ke sel. Semua tuduhan aku sangkal. Namun yang kudapat hanya siksaan dan pelecehan. Kalau disakiti, dipukuli dengan apapun itu sudah biasa, Mbak. Tapi di periksanya ini saya dengan laki-laki itu tadi, laki-laki itu tuduh gerpol juga. Aku juga dituduh gerpol. Padahal aku tidak melakukan apa-apa. Akhirnya, karena kami sama-sama tidak bisa mengakui apa-apa, kami ditelanjangi. Aku diinterogasi dengan keji. Apakah Lat itu dapat jalan mereka waktu lahir? Apakah ibu mereka bukan perempuan sampai memperlakukan perempuan bangsanya sendiri seperti itu? Berat, Mbak. Menahanku di penjara Wirogunan rupanya belum cukup bagi mereka. Tahun 1971 bersama sekitar 500 tahanan perempuan lain, aku mulai mendiami penjara Pelantungan, Kendal. Puing-puing ini jadi saksi bisu kehidupanku bersama tahanan perempuan di kamp Pelantungan. Kami adalah tahanan golongan B yang dituduh terlibat secara tidak langsung dalam tragedi 30 September. Di Pelantungan, aku bertemu dengan Sumilah. Saat ditangkap terlibat gerwani, ia baru 14 tahun. Di bawah siksaan, Sumilah dipaksa mengaku. Siksaan juga meninggalkan luka permanen di telinga kanan Sumilah, sehingga ia tak lagi mampu mendengar. Pak, minta bajunya, nggak boleh gitu, terus ditampar lagi. Kalau nggak ikut gerwani kok disuruh ngaku tuh gimana toh Pak? Saya hanya ikut tari-tarian. Nah ya tari-tarian itu ya ikut apa itu gerwani? Tidak Pak, gerwani itu apa? Terus dia bilang politik-politik saya tidak tahu kok disuruh ngaku. Saya bilang gitu. Ya ditampar lagi. Ada 8 blok besar di kompleks berpagar Kawat Duri ini. Di sini kami tak lagi berdesakan dalam sel tahanan dan tak ada lagi kekerasan fisik. Tidak ada lagi siksaan fisik. Fisik tidak ada, tapi psikis, diteror, artinya melalui indoktrinasi, melalui apa ya istilahnya distigmakan terus. Di sini kami diajari pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Mereka bilang kami bukan orang Pancasilais, anti Pancasilais, tentang Pancasilais. Kalau orang-orang penguasa-penguasanya seperti itu, apakah itu pencerminan Pancasilais? Apakah itu beragama, bermoral? 1976, mereka memindahkanku ke penjara Bulu di Semarang selama 2 tahun.
Sementara Sumilah dibebaskan pada tahun 1979. Di penjara belasan tahun, tak pernah sekalipun kami masuk pengadilan. Meski tak menyimpan dendam, aku tak bisa menyembunyikan sedih. Aku menyayangkan sikap pemerintah yang belum berani mengungkap kebenaran. 5 periode kepemimpinan pasca Orde Baru belum ada titik terang kasus 30 September. Jangankan keadilan, kata maaf pun belum pernah kami terima. Semoga presiden yang baru sanggup mewujudkannya, bukan demi kami yang tersakiti, tapi demi kemenangan hak asasi di Indonesia. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Mantan tahanan politik kasus 65 hingga kini masih menanti keadilan. Bu Siti optimistis rekonsiliasi bisa terwujud di era Bapak Jokowi ini. Ya, saya selalu optimis ya. Jadi dulu kemarin di pemerintahan Pak SBY sebenarnya kami berharap sebelum Pak SBY berakhir pemerintahannya ada pernyataan permintaan maaf dari presiden ya pada saat itu. Tapi ini gagal, kemudian kami kembali lagi berharap kepada pemerintahan baru. Dan kalau pemerintahan baru ini konsisten dengan kampanye yang dilakukan, maka dia harus gitu. Kalau tidak maka akan dituntut oleh publik gitu. Karena di dalam nawacita yang pertama adalah negara harus selalu hadir. Kemudian di nawacita 4 presiden dan wakil presiden ya pada saat itu mengkampanyekan bahwa persoalan pelanggaran HAM berat harus diselesaikan. Nah, jadi ini adalah menjadi satu keharusan kemudian karena ini adalah janji presiden dan wakil presiden gitu. Baik. Publik yang nanti akan menagih apabila janjinya ini tidak dipenuhi oleh pemerintahan Presiden Jokowi dan juga Wapres Yusuf Kala seperti itu ya Bu ya. Dan yang pasti kita akan sambung lagi obrolannya nanti. Yang jelas kita akan kembali setelah jeda berikut tetap di Satu Indonesia jelang pelantikan kabinet.